Selamat bersuka cita, Opa, Oma, Om, Tante, Eyang Putri, Eyang Kakung ya. Terus juga siapa lagi nih? Emak, Engkong. Shalom. Puji Tuhan. Berapa banyak yang bersuka cita hari ini? Amin. Dimanapun Anda berada, Opa, Oma, Mangkong, Yang Putri, Yang Kukung ya. Saya percaya Tuhan selalu melindungi kita semua. Amin. Oke, amin. Yuk sebelum kita mulai, kita doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali lagi melakukan ibadah Senior Club untuk hari ini, kali ini. Dalam suasana yang seperti ini kami percaya, kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tetap percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber dari segalanya. Kami percaya kuasa-Mu nyata. Dan pada hari ini kami ingin bersuka cita. Kami akan bernyanyi, kami akan bersorak memuji nama-Mu. Kami percaya semuanya tetap aman dalam lindungan Tuhan sebagai anak yang percaya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sertai ibadah hari ini dari awal sampai dengan akhir. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan setiap kita yang percaya sama-sama berkata amin. Amin. Tepuk tangan sekali sorak-sorak bagi Allah kita. Siap memuji Tuhan. Amin. Yang masih duduk, mungkin kalau bisa berdiri, saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Yuk, siap ya? Oke, kita mulai. Haleluya. Kita nyanyi sama-sama ya, Opa Oma. Tuhan menopang tangannya.
Glenn. Yes. Di dalam keadaan apapun kita harus tetap bersuka cita. Setuju ya? Iya. Setuju opa oma yang ada di rumah? Amin. Dalam keadaan apapun kita harus tertawa, kita harus bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Sebab Tuhan sumber sukacita kita yang sejati. Amin. Kalau percaya opa oma bisa kasih senyuman yang termanis. Sapa kanan kiri katakan Tuhan Tapi Yesus ketutupan baik. masker nggak apa-apa ya? Yang di sini ketutupan. Oh, yang di Kalau sana. yang di rumah kan nggak pakai Oh, iya, masker. oke. Jadi bisa senyum selebar-lebarnya. Amin. Kita mau bersuka cita Yes. bagi Allah kita. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama opa oma. Kita katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Amin. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta. Mari katakan sekarang ku tahu Tuhan memberikan. Amin. Pada orang-orang yang dicintainya, Dia tak pernah terlambat menolong. Kita tunjuk kanan kiri ya opa oma. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Ya, kita nyanyikan. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah, sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anak-anaknya tidak dibiarkan meminta-minta. Angkat tangan kita sekarang, ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Tunjuk kiri kananmu. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tidak pernah terlambat menolong opa oma sekalian. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Katakan walau sana sini situ pusing, semua orang susah. Semua orang susah, tetapi kita tetap apa? Kita tetap apa? Tetapi Engkau kan tetap tertawa. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Udah Tuhan. berkeringat nih. Bener banget. Kalau gitu kita mau siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Yang masih berdiri opa oma, mangkong, yang ti boleh duduk. Kita akan siapkan hati kita untuk mempersiapkan hati terima firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita ya. Kami percaya Tuhan, saat kami mau ikut Engkau Tuhan, pikul salib, berjalan bersama dengan Engkau, kami akan melihat kemuliaan-Mu, demi kemuliaan bersama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, jangan lepasin kami Tuhan.
tuntun langkah kami ya Yesus. Mari kita nyanyikan sama-sama. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, sekali lagi katakan ya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dari awal kita nyanyikan sama-sama sekali lagi ya. Yuk. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari angkat tangan mengatakan, meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita dalam dunia, tapi percayalah ada Tuhan Yesus yang nolong. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Katakan meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi katakan, meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan ajar kami mau ikut Yesus sampai selamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya Quiero la mañana
Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Itulah komitmen kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami melihat betapa kebaikan Tuhan begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Dan karya terbesar Tuhan, Kau sudah mati bagi kami Tuhan. Kau menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tiada habis dalam kehidupan kami. Sungguh besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena itu Tuhan, kami mau ikut Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, karena di dalam Engkau ada jaminan pasti. Satu tempat yang indah sudah Engkau sediakan bagi setiap kami yang percaya kepadamu, yaitu di rumah Bapa, surga yang kekal. Di mana setiap kami orang-orang di dalam dunia ini, kesanalah kami akan pergi Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan ya Tuhan, biarlah pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami sangat butuh firman Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, baik dengan pikiran, perkataan, perbuatan maupun sikap hati kami. Dan juga Tuhan, Kau mau urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengar ini boleh jatuh ke dalam tanah hati kami yang subur, berakar, bertumbuh, dan boleh berbuah-buah lebat. Bila ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu jalannya penyampaian firman Tuhan pada saat ini, bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patahkan, kami hancurkan, dan kami usir keluar. Kami sungguh percaya otoritas ilahi sudah menguasai setiap kami. Roh Kudus, bekerjalah dengan luasa di dalam hati kami masing-masing. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Om Tante. Sungguh indah ya kita bisa bertemu kembali, memuji menyembah Tuhan walaupun lewat Zoom, pertemuan di udara, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Nah, Oma Opa, Om Tante yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup sekarang ini di zaman yang gak gampang ya. Kita dengar sekarang ini pandemi sedang di mana-mana, angka COVID naik, mungkin kita dengar berita-berita menakutkan, kita dengar berita-berita membuat kita khawatir, tapi percayalah kita punya Tuhan yang besar ya. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita, Tuhan kita selalu dapat diandalkan. Nah, biarlah di dalam kita melewati masa-masa ini, kita boleh menjadi orang yang terus berbuah bagi Tuhan. Ya, kita boleh menjadi orang-orang yang terus boleh menyampaikan kabar baik, menjadi orang-orang yang menjadi kesaksian hidupnya, boleh memuliakan Tuhan, sehingga orang melihat kehidupan kita, orang memuliakan Tuhan. Ya, bahkan membawa orang banyak datang kepada Tuhan. Nah, Oma Opa, Om Tante yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu berbuah di masa tua. Ya, itu kita lihat gambarnya, kita lihat bagaimana Oma Opa di situ, wah wajahnya sukacita, ya, kelihatan juga masih sehat semuanya, ya. Itu satu anugerah Tuhan yang indah. Ya. Berbuah di masa tua. Kita akan baca bersama-sama dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita.
pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Ya, di sini kita membaca firman Tuhan, bagaimana orang benar itu akan hidup, bagaimana orang benar itu hidupnya kalau bergantung dengan Tuhan, hidup di jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, maka jaminan Tuhan pun ada. Jaminan Tuhan itu pasti dikatakan bahwa sampai pada masa tua pun mereka masih berbuah, ya, masih menjadi berkat, masih menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bahkan dikatakan menjadi gemuk dan segar, artinya menjadi satu lambang diberkati oleh Tuhan. Nah, kita akan melihat yang pertama, bagaimana orang benar itu hidup, dilambangkan dia akan seperti pohon kurma. Nah, yang pertama kita akan lihat lambang pohon kurma, dia akan tinggi seperti pohon kurma. Nah, itu oma opa, om tante bisa lihat di gambar pohon kurma itu dia bisa tinggi seperti itu ya. Nah, itu banyak di daerah Timur Tengah, itu pohon kurma itu bisa tinggi seperti itu. Ya, dikatakan dia itu tinggi lurus, bahkan bisa tingginya sampai 10 sampai 20 meter. Ya, tinggi dan lurus. Dia kalau tinggi itu nggak bengkok-bengkok. Pohon kurma itu termasuk jenis palem, dia kalau tumbuh itu lurus. Dia nggak ada bengkok-bengkok, nggak ada tunas-tunasnya, dia lurus. Nah, ini berbicara tentang apa, oma opa? Berbicara tentang integritas. Oma opa, om tante pasti sudah melewati masa-masa hidup yang penuh dengan naik turun, tapi saya percaya oma opa, om tante yang di dalam Tuhan mengerti apa itu integritas. Ya, integritas adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengandalkan hidupnya kepada Tuhan, ya, dan sungguh-sungguh matanya tertuju kepada Tuhan. Apakah itu masa sulit, masa senang, dilihat orang, tidak dilihat orang, tetap sama. Nah, jadi kalau tinggi seperti pohon kurma, itulah lambang integritas. Dia lurus, dia menjulang tinggi, sehingga menjadi outstanding, menonjol di antara pohon-pohon yang lainnya. Kalau kita lihat di gambar tersebut, pohon-pohon yang lainnya agak pendek ya, tapi pohon kurma itu dia tumbuhnya tinggi, menjulang ke atas. Nah, pohon kurma kalau di daerah Timur Tengah sana manfaatnya itu banyak sekali, oma opa. Ya, dikatakan pohon kurma itu dari buahnya aja itu sudah bisa dinikmati. Buahnya itu baik itu dalam buah segar atau sudah dikeringkan, itu manis, ya, dan itu bermanfaat bagi kesehatan. Jadi dari buahnya pohon kurma ini sudah bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain. Kemudian daunnya juga bermanfaat. Daunnya bisa dipakai untuk pondokan, ya, dikatakan bisa membuat sebuah pondok, tempat untuk berlindung. Daun-daunnya bisa menjadi atap. Nah, kemudian bisa juga dibuat untuk tikar. Bisa juga dipakai untuk layar, untuk perahu, bisa digunakan menjadi keranjang, bisa digunakan juga untuk kipas-kipas, ya, oma-oma, tante-tante yang suka kipas-kipas, ada yang anyaman, itu ada yang dari daun pohon kurma, ya, bermanfaat kita lihat. Kemudian batangnya itu keras dan kuat, lurus pohon kurma itu. Nah, itu bisa jadi bahan baku untuk konstruksi, bisa dipakai untuk buat jembatan, bisa dipakai untuk saluran air. Nah, kita lihat pohon kurma ini ya dilambangkan oleh Alkitab bagaimana orang benarnya akan hidup, itu dia betul-betul bermanfaat, kehidupannya betul-betul berguna bagi orang lain. Nah, inilah lambang anak Tuhan yang hidupnya produktif dan hidupnya berguna bagi orang lain, ya. Dan dikatakan pohon kurma ini dia tangguh, ya. Sangat kuat dan tangguh terhadap tiupan angin keras. Kalau di Timur Tengah sana kan banyak padang gurun. Nah, itu kalau ada angin kencang, waktu tiupannya itu sangat kencang. Tapi pohon kurma, ya, jenis palem kalau di Timur Tengah sana, walaupun kena angin kencang, dia tidak mudah tumbang. Kenapa? Karena akarnya itu kuat. Pohon itu selalu cari air ke bawah. Nah, kalau pohon kurma ini bisa hidup, kan nggak mungkin di gurun pasir sana di daerah yang kering disiramin tiap hari, nggak mungkin. Di sana airnya sangat minim.
Tapi dia mencari di bawah sampai ada air untuk menyerap nutrisi dari dalamnya. Jadi kalau pohon kurma itu dia sudah tegak, itu akarnya berarti sudah sangat dalam. Itulah yang membuat dia tegak berdiri. Walaupun diterpa angin yang kencang, dia tidak mudah tumbang. Ini lambang pohon yang tangguh. Nah, itulah lambang orang yang benar. Ya, orang yang benar akan hidup, dia dilambangkan seperti pohon kurma ini. Jadi oma, opa, om, tante yang sudah melewati berbagai masalah kesulitan dalam hidup ini, tetapi sampai sekarang tetap berdiri, tetap percaya kepada Tuhan, tetap menikmati kesehatan dari Tuhan, dan bisa ada sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu karena oma, opa, dan om, tante tetap percaya kepada Tuhan, sehingga diberkati oleh Tuhan. Jadi di sini kita lihat pohon kurma itu dia melambangkan satu integritas. Bagaimana kita mengikut Tuhan, sungguh-sungguh mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, melewati badai, melewati angin kencang, melewati panas terik, melewati masalah, tetap percaya kepada Tuhan. Dilihat orang, nggak dilihat orang, imannya tetap sama, tetap percaya kepada Tuhan. Nah, itulah integritas ya, oma opa. Ada seorang wanita di Jepang, wanita ini juga sudah tua. Wanita yang sudah tua ini, saya sebut aja dia oma ya. Nah, oma ini dia sangat jago bermain samisen, yaitu alat musik tradisional Jepang. Ya, jadi dia ditinggal di satu desa, dia tuh pekerjaannya bermain samisen. Dia sangat jago bermain samisen. Satu hari terjadi tsunami di Jepang. Ya. Peringatan sudah dibunyikan. Jadi orang tuh harus meninggalkan semuanya, mereka harus lari ke tempat yang lebih tinggi untuk mereka mengungsi ke sana untuk menyelamatkan diri. Oma yang sudah tua ini, dia sudah tidak bisa bergerak dengan cepat. Tadinya dia mau ringkas, dia punya samisen, dia mau ringkas, dia punya kimono yang biasanya kalau dipakai untuk dia bermain samisen, tetapi sudah tidak keburu. Orang-orang sudah berlari, sampai ada seorang anak muda panggil, ayo oma cepat naik, cepat. Diangkat langsung dibawa lari oma ini, supaya selamat dari tsunami. Dan apa yang terjadi? Setelah itu memang betul tsunami menghantam desa tersebut. Dan akhirnya rumahnya semua roboh. Apa yang dia punyai? Kimononya, samisennya lenyap semua, disapu oleh tsunami. Sedih nggak oma dari Jepang yang sudah tua ini? Dia sangat sedih, ya. Tetapi satu hal yang luar biasa, ada seorang muda yang bertanya kepada dia, Oma bagaimana? Sekarang Oma sudah nggak punya samisen untuk bermain, Oma sedih nggak? Nah dia bilang, ya memang sih aku sedih, karena aku sudah tidak bisa bermain samisen lagi. Tapi satu hal yang tetap aku pegang, walaupun tsunami, walaupun air menghabiskan semua yang aku punya, tapi dia tidak dapat mengambil kemampuanku untuk bermain samisen. Karena itu yang ada di dalam diriku. Wah, luar biasa ya, Oma ini. Demikian juga dengan kita, Oma, Opa, Om, Tante sekalian ya. Mungkin kita mengalami berbagai tantangan dalam hidup ini. Tapi satu hal, iman kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah itu tidak bisa diambil oleh siapapun juga. Itu tetap kita pegang sampai kita dipanggil menghadap Tuhan. Itulah integritas, tetap percaya kepada Tuhan. Maka kita akan tinggi seperti pohon kurma. Ya terus naik, terus imannya terus bertumbuh, melewati berbagai tantangan, terus bertumbuh, dan naik semakin tinggi, dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kemudian yang kedua, juga bagaimana orang benar, dia akan hidup, dilambangkan seperti dia akan kuat seperti pohon aras di Lebanon. Ya, dia akan kuat seperti pohon aras di Lebanon. Pohon aras tuh kita lihat di situ pohonnya, Oma Opa, Om Tante lihat pohonnya besar, ya, dahan-dahannya, batangnya juga sangat kuat. Ya, pohon aras ini dipakai bahan bangunan karena dia sangat kuat. Jadi dia dipakai sebagai bahan untuk bangunan. Dan pohon aras ini adalah simbol keperkasaan, kekuatan, dan kemuliaan.
Kita lihat pohonnya tinggi besar seperti itu, batangnya kuat, pasti akarnya juga kuat. Nah, dia adalah simbol dari keperkasaan dan kemuliaan. Pohon aras ini dikatakan dia kuat, dia besar, dan tingginya bisa mencapai 30 meter. Bayangkan Oma Opa sekalian ya, tingginya itu bisa sampai 30 meter, tinggi sekali pohon aras ini. Makanya sangat terkenal, di Alkitab pun sangat terkenal. Pohon aras dari Libanon dipakai untuk membuat bangunan, ya bahkan sampai dipakai untuk bangunan-bangunan yang besar. Karena apa? Dia kuat, dia keras, tinggi, besar. Jadi sangat bagus sebagai bahan bangunan. Nah, ini melambangkan apa? Lambang ketangguhan umat Tuhan. Ya, umat Tuhan yang sudah melewati berbagai macam tantangan, dia akan bertumbuh seperti pohon aras di Libanon, kuat, tangguh di dalam Tuhan. Nah, kenapa kedua pohon ini diambil contoh? Karena pohon-pohon ini tumbuh di pelataran rumah Tuhan. Makanya dikatakan dia akan tumbuh subur di pelataran Allah kita, di pelataran bait Allah. Nah, itu di situ kita melihat bagaimana pohon-pohon ini dipakai sebagai lambang kekuatan, lambang integritas. Bagaimana seseorang yang hidup di dalam Tuhan. Nah, Oma Opa, Om Tante, mungkin dengan bertambahnya usia, kekuatan kita pasti akan berkurang, ya. Saya aja sekarang sudah umur 50 lebih, saya merasa kekuatan saya tidak seperti waktu saya masih 40 tahun, ya. Sekarang sudah merasakan banyak kekuatan saya berkurang. Dan saya percaya Oma Opa, Om Tante mungkin secara fisik juga sudah tidak sekuat dahulu waktu masih muda. Tetapi yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah bagaimana kekuatan kita di dalam Tuhan. Untuk mau menjadi berkat, untuk mau menjadi saksi di mana Tuhan menempatkan kita. Beberapa waktu yang lalu saya membaca, ada seorang pria di Amerika Serikat, namanya Ernie Eli. Ya. Bapak ini pekerjaannya adalah seorang pilot. Dia menjadi pilot sejak usia 29 tahun. Ya, jadi dia menerbangkan pesawat dan dia terus menerbangkan pesawat. Ya. Dan kalau menerbangkan pesawat itu pasti perlu stamina yang kuat. Oma Opa Om Tante sekalian ya. Dan yang saya kaget, dia menjadi pilot sampai usia berapa? Dia menjadi pilot sampai usia 99 tahun. Bayangkan, 99 tahun masih bisa menerbangkan pesawat. Dan dia mendapatkan gelar sebagai pilot tertua di dunia dari Guinness Record. Ya, karena kemampuannya usia 99 tahun dia bisa masih menerbangkan pesawat. Dia masih bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Dan saya baca Mr. Ernie Eli ini dia meninggal dalam usia 104 tahun. Luar biasa ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana walaupun kita dengan bertambah usia, kekuatan kita mungkin berkurang, tetapi kita dilambangkan seperti pohon aras di Libanon. Kuat, ya kuat. Bukan karena kekuatan kita, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Sama seperti pada waktu kita melihat Yosua dan Kaleb akan merebut tanah perjanjian. Yosua dan Kaleb ini mereka bersama-sama ya merebut tanah perjanjian. Mereka angkatan yang keluar dari Mesir, merekalah yang berhasil survive untuk masuk ke tanah perjanjian. Jadi Yosua akhirnya diangkat untuk menjadi pengganti Musa, tetapi Kaleb dia tetap mensupport Yosua. Mereka bersama-sama merebut tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, terus berjalan, berperang, merebut kota-kota, merebut tanah perjanjian tersebut, sampai akhirnya pada waktu Kaleb berumur 80 tahun, dia berkata kepada Yosua, berikan aku Hebron. Kekuatanku ini sama seperti 40 tahun yang lalu, pada saat aku bersama-sama berperang dengan engkau. Wah, ini luar biasa, Oma Opa, Om Tante sekalian ya. Orang usia 80 tahun masih menantang untuk ikut berperang. Bahkan dia bilang, aku minta Hebron, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadaku. Karena Hebron merupakan salah satu tanah terbaik di tanah Kanaan, ya, di tanah Israel yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi Kaleb ini dia betul-betul
mendapatkan kekuatan. Apakah itu kekuatannya sendiri? Bukan. Ada kekuatan ilahi yang menyertai Kaleb, sehingga dia punya kekuatan untuk merebut tanah perjanjian. Demikian juga dengan oma opa, om tante sekalian. Jangan merasa, wah aku sudah usia sekian, kekuatanku berkurang. Mungkin anak-anak sudah tidak pernah mengingat aku lagi, terus oma opa merasa sedih. Jangan, ya. Tetap lakukan sesuatu. Saya percaya oma opa punya sesuatu untuk bisa dilakukan, tentu dengan kemampuan dan kekuatan oma opa. Tetap lakukan sesuai dengan apa yang oma opa bisa untuk menjadi berkat, ya, menjadi kuat seperti pohon aras di Libanon ini. Usia janganlah menghalangi kita untuk bisa kita menjadi produktif, oma opa. Tentu dengan kekuatan kita masing-masing. Kita lihat Kolonel Sanders pada usia 80 tahun lebih, dia baru mencapai kesuksesan untuk ayam goreng, resep ayam goreng yang dibuatnya. Ya. Nah, ini satu kisah-kisah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, oma opa kalau menghadapi kehidupan ini, apalagi sekarang kita mendengar bagaimana situasi pandemi seperti ini, janganlah iman kita kemudian kita menjadi takut. Ya. Namanya manusia pada waktu mendengar, takut itu manusiawi. Pasti kita waktu mendengar kita takut, khawatir. Tetapi ingat, itu jangan dikasih makan. Ya, jangan terus dipupuk ketakutan dan kekhawatiran tersebut. Akhirnya akan apa? Melumpuhkan kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tenggelam di dalam ketakutan kita. Jangan, kita harus bangkit. Kita punya Tuhan yang besar. Dialah yang menentukan kehidupan kita. Dia yang mengatur seluruh kehidupan kita. Dia yang akan menuntun setiap langkah hidup kita. Percayalah kepada Tuhan. Kita harus kuat seperti pohon aras di Lebanon yang tetap produktif, tetap menjadi kekuatan yang penuh sehingga dia bisa menjadi manfaat yang sungguh-sungguh dipakai oleh banyak orang. Kemudian yang ketiga, dengan oma opa berbuah di masa tua, dengan oma opa bisa melakukan bagian yang oma opa bisa, apa yang oma opa bisa untuk lakukanlah bersama dengan Tuhan, maka hal itu akan membuat menjadi bukti bahwa Tuhan itu baik. Ya. Nah, dikatakan di sini pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya. Menjadi bukti bahwa Tuhan itu baik, artinya apa? Oma opa sekalian itu menjadi kesaksian hidup. Ya, bagaimana oma opa bisa ada sampai saat ini, itu pasti di baliknya banyak sekali kisah-kisah berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, kalau oma opa tetap menjadi orang yang menceritakan kebaikan Tuhan, oma opa sekalian akan menjadi kesaksian yang hidup bahwa Tuhan itu baik. Dan orang yang melihat kehidupan oma opa sekalian yang begitu bergantung kepada Tuhan, mereka akan melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada oma opa sekalian. Dan itu akan membawa anak, cucu, orang-orang di sekitar juga ikut memuliakan Tuhan. Dan dengan oma opa hidup dengan betul-betul mengandalkan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat dimanapun oma opa berada, itu akan membuktikan bahwa Tuhan dapat diandalkan. Bahwa dia sungguh-sungguh Tuhan yang dapat diandalkan. Sehingga oma opa sekalian betul-betul bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ya, tadi kita sudah bercerita tentang Kaleb, bagaimana dia dalam masa tuanya pun dia masih minta kepada Yosua untuk berperang, merebut Hebron menjadi bagian dan keturunannya, mengambil milik pusakanya. Dan Tuhan memberkati dia berhasil merebut Hebron itu. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana Yosua, ya, dikatakan Yosua yang dulunya dia merasa tidak mampu untuk merebut tanah perjanjian menggantikan Musa, tetapi Tuhan berjanji untuk menyertai Yosua. Tuhan selalu mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan memberkati Yosua sehingga dia mampu merebut tanah perjanjian. Sampai akhirnya dia sudah membagi-bagikan tanah pusaka itu kepada suku-suku di Israel. Sampai akhirnya Yosua sudah tua. Dia melihat bagaimana bangsa Israel, mereka ini condong untuk menyembah berhala. Ya. Di setiap daerah yang mereka rebut itu ada penyembahan berhala. Bangsa Israel condong ke situ. Tetapi Yosua dia tetap teguh di dalam Tuhan. Dia tetap tangguh di dalam Tuhan. Makanya dia langsung menantang bangsa Israel pada saat itu. Dia mengatakan, pada hari ini tentukanlah kepada siapa kamu akan beribadah.
Kamu pilih, tetapi dia menjadi contoh. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Satu komitmen, satu integritas yang luar biasa dari Yosua. Dan akhirnya itu membawa bangsa Israel kembali menyembah Tuhan. Dan mereka berkata, jauhkanlah kiranya daripada kami untuk menyembah Allah lain. Mereka kembali berbalik kepada Tuhan karena melihat apa? Komitmen dari Yosua, ya, komitmen dari Yosua untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, Oma Opa sekalian, dikatakan pada masa Yosua hidup, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya digenapi. Luar biasa Tuhan itu ya. Dari seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Dari seorang yang bernama Yosua yang betul-betul hidupnya percaya kepada Tuhan. Sampai masa tuanya pun dia tetap berintegritas. Dia menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan biarlah Oma Opa, melalui firman Tuhan ini kita sudah baca, biar sampai Oma Opa di masa tua pun tetap berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan itu biar bisa membawa banyak orang datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan Oma, Opa, dan Om Tante sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana bahkan di masa tua pun kami boleh tetap berbuah-buah. Tuhan, Kau memberkati Oma Opa, Om Tante. Di masa tua mereka Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan Engkau berjanji Tuhan, Kau akan menggendong mereka Tuhan. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Itulah janjimu Tuhan. Dan biarlah kehidupan Oma Opa ini Tuhan, boleh mereka persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka boleh melakukan bagian mereka, apa yang mereka bisa Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka boleh melakukan semuanya, sehingga mereka boleh betul-betul berbuah. Di masa tua pun mereka masih berbuah-buah. Dan itu boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah iman kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Sebagaimana pohon korma yang tegak berdiri terus, tegak lurus, percaya kepada Tuhan. Biarlah iman kami seperti itu Tuhan. Betul-betul percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang menebus dosa kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah penyelamat kami. Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Dan bila sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami, sucikan dan kuduskan Tuhan. Jadi kekuatan boleh menjadi berkat bagi gerejamu Tuhan. Dan biarlah kami boleh memberi dengan hati yang sungguh mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Opa Oma yang ada di rumah diberkati ya. Yang diberkati bisa lambaikan tangan kita, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Dan Opa Oma boleh memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bisa men-scan QR code yang ada di layar atau transfer ke rekening yang tertera di layar Opa dan Oma sekalian. Yuk sambil memberikan persembahan yang terbaik, kita mau angkat satu pujian untuk Tuhan kita. Sebab ada satu sobat yang tidak pernah meninggalkan kita. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Namanya Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk katakan sama-sama. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu
apa namanya yang biasa salam untuk oma opa. Seperti apa? Oh, oke. Lupa ya? Enggak, kita harus tetap semangat gitu. Ayo coba pimpin. Oke. Ya. Opa-opa masih ingat kayak tempo hari kita yang kita bikin ya supaya yel-yelnya. Oke, kalau masih duduk yang bisa berdiri kita undang bangkit berdiri. Oma opa bisa bangkit berdiri Bangkit semua. berdiri. Kita yel-yel senior club. Kemarin gimana ya kalau saya lupa ya? Haleluya, haleluya. Oh iya. Kok jadi saya lupa ya. Sengaja supaya opa-opa ketawa ya. Gitu. Oke, siap ya. Siapkan tangannya nih, tinju ke atas nih ya. Tinju ke atas, katakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya 3 kali. Siap ya? Kita Siap. hitung. 3, 2, 1. Haleluya. 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 Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan. Saya percaya oma opa di rumah, lalu ibadah kita sore hari ini, oma opa diberkati oleh Tuhan. Yang melalui pujian diberkati, firman Tuhan juga tadi sudah disampaikan, oma opa diberkati oleh Tuhan. Nah, untuk itu saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih oma opa ya. Tentunya sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan tadi yang sudah sampaikan firman Tuhan. Oma opa masih ingat enggak hamba Tuhan tadi yang sampaikan firman Tuhan? Kalau lupa ya, namanya Pastor Abraham Jaya Samudra. Ya, ayo Om Opa berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Nah, jangan lupa Om Opa, setiap hari Jumat minggu pertama dan minggu kedua itu ada ibadah senior club. Nanti akan disampaikan oleh koordinator senior club Ibu Citra. Nah, juga untuk Ibu Citra dan teman-teman, saya juga mengucapkan banyak terima kasih bagi opa oma yang membutuhkan pelayanan, bisa menghubungi Ibu Citra dan teman-teman yang lain. Nah, puji Tuhan, kalau ada oma opa di rumah yang lagi sakit, nanti sama-sama kita akan berdoa. Tangan oma opa taruh di tempat yang sakit, lalu kita akan berdoa. Yang membutuhkan pertolongan yang lain, oma opa bisa angkat tangan. Nah, sebelum kita akan berdoa, kita akan nyanyikan satu lagu dulu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi ya, katakan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Amin. Amin. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri ibadah senior club sore hari ini, hamba-Mu berdoa buat setiap oma opa, om tante yang ada di rumah mereka masing-masing, yang menaruh tangan-tangan mereka di bagian yang sakit karena mereka sakit. Dari tempat ini hamba berdoa, biar Tuhan ulurkan tangan-Mu yang berkuasa. Tuhan jamah segala sakit penyakit yang dialami oleh oma, opa, om dan tante. Biar Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kesembuhan ilahi boleh terjadi. Tuhan kuatkan tubuh jasmani mereka. Tuhan kuatkan belas kasihan Tuhan boleh turun atas kehidupan oma, opa, om dan tante yang ada. Terima kasih Bapa. Berdoa buat oma opa yang tangannya terangkat karena mereka butuh pertolongan dari Tuhan.
apapun itu bentuknya. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan boleh turun atas kehidupan oma opa. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang di dalam beban berat Tuhan Engkau tolong semuanya. Apapun pergumulan hidup mereka, oma opa yang ada, om tante, di dalam nama Yesus ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Hiburkan selalu mereka dengan kasih sayang Tuhan. Oma opa, om tante, mereka tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang selalu ada di dalam hidup mereka. Itulah yang menuntun mereka, membimbing mereka, memberi mereka sukacita untuk mereka terus dapat berjalan selama Tuhan izinkan mereka hidup. Tuhan pasti akan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga semua pengurus senior klub yang ada, Ibu Citra dan teman-teman. Biar Tuhan berkati mereka, berkati kesehatan mereka semuanya. Apabila ada yang sakit terganggu kesehatan, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah lawat semuanya mereka. Biarlah di dalam kehidupan mereka, Tuhan karuniakan roh yang selalu berapi-api untuk terus melayani oma opa yang ada. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari oma opa di rumah, om tante bisa angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat cinta, kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai, memberkati oma opa dan keluarga besar. Mulai dari sore hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, om opa semuanya, om tante, kita katakan amin. Amin. Selamat sore. Tuhan Yesus berkati om opa sekalian.